Salam, Immanuel, salam. Apa kabar anak-anak? Ibu Kori berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, bahagia bersama papa, mama, kakak, dan adik. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadat kita, Ibu Kori berharap anak-anak semua sudah pada duduk yang manis, sudah untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku yang manis, kita akan bernyanyi lagu pembukaan, yaitu lagu Saya Bergirang. Pasti anak-anak semua tahu ya. 1, 2, 3. Saya bergirang, apakah bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapakah bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, nyanyi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Anak-anak yang manis, sekarang duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu 5 jari kiri, 5 jari kanan, digabung jadi 1, jumlahnya 10. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menjaga kami. Dan sekarang kami anak-anak-Mu akan beribadat, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus sertai kami, supaya ibadat kami dari awal pertengahan boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi sebuah lagu lagi, Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita menyanyi sebuah lagu lagi, Yesus berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan Yesus jaga lindung kami, supaya firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ella boleh berguna buat hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun juga Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ella ya. Anak-anak duduk yang manis, supaya Ibu Ella akan membaca firman Tuhan dan menceritakannya. Terima kasih. Salam, Immanuel, salam. Shalom.
Immanuel, Immanuel, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini Ibu Ella pilih dari Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11 yang berbunyi, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, tema pada minggu ini adalah memberi maaf. Nah, anak-anak, Ibu Ella punya satu cerita pendek. Cerita ini begini. Ada dua orang sahabat, yaitu Denny dan Sam. Suatu saat di jalanan yang sepi, Denny bergegas mengayuh sepedanya sambil memegang bola. Sesampainya di depan rumah sahabatnya itu, ia berhenti lalu memanggil sahabatnya yang bernama Sam. Sam, ayo kita main bola yuk. Ketika itu juga Sam keluar dari rumah dan ia membawa juga dengan bolanya. Lalu mereka berdua berlari menuju lapangan bola. Dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, mereka bermain bola di sana. Ketika sedang seru mereka bermain bola, tak sengaja temannya Tono mendorong Sam sampai jatuh dan terluka pada lututnya. Teman-teman dari Sam, Tono, dan Denny datang menolong Sam. Denny pun mengayuh sepedanya keluar dari lapangan bola. Ia hendak membeli plester luka untuk Sam. Ketika ia pulang memberi plester luka untuk sahabatnya itu dan menempelkannya pada kaki sahabatnya itu, sesaat kemudian Sam merasa lebih baik. Mereka kembali bermain bola lagi. Nah, namun ketika mereka sedang bermain bola, datanglah seorang bapak. Bapak itu sedang berolahraga di pinggir lapangan bola. Bapak itu mengatakan kepada anak-anak, begini, anak-anak, kamu harus berhati-hati saat bermain bola ya. Jika melakukan kesalahan harus segera meminta maaf. Ketika bapak itu mengatakan demikian, tersadarlah Tono. Dia sadar. Lalu Tono segera meminta maaf kepada Sam karena perbuatannya yang tidak sengaja itu membuat Sam terluka. Ketika itu juga Sam menerima maaf dari sahabatnya Tono, teman Tono yang mereka sedang bermain bola. Dan Sam juga memberi maaf kepada Tono. Dia memberi maaf kepada Tono yang sudah memberikan maaf, yang sudah memberi maaf
maaf kepada Tono. Ketika itu juga Sam memberi maaf kepada Tono. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita berbuat salah, kita sudah meminta maaf kepada teman yang kita buat salah ini, kita sudah merasa lega. Tetapi teman kita yang menerima maaf ini, apakah dia memberi maaf kepada kita? Oleh karena itu anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu meminta maaf ketika kita berbuat salah. Nah, kalau ketika kita meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, maka dia pun menerima maaf kepada kita, dan dia juga memberi maaf kepada kita, dan kita merasa senang karena kita sudah diberi maaf. Perbuatan kita yang tidak baik, kita sudah menerima maaf dari dia. Tuhan Yesus pastinya senang anak-anak. Tuhan Yesus pasti senang ketika Tuhan Yesus melihat hal-hal demikian. Anak-anak yang sudah berbuat salah, dia meminta maaf, dan yang sudah meminta maaf juga dia harus menerima maaf. Yang sudah menerima maaf harus memberi maaf kepada temannya. Nah, dia harus memberi maaf dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Nah, kalau dia memberi maaf dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, maka Tuhan Yesus senang tidak? Tuhan Yesus senang, dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus, anak-anak. Oleh karena itu, Ibu Ella mengajak anak-anak, ketika kalau kita membuat salah, kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Dan ketika kita sudah meminta maaf, yang menerima maaf dari kita, dia pun menerima apa? Dia juga harus memberi maaf kepada kita. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus selalu memberkati kita ketika kita selalu memberi maaf kepada teman yang sudah berbuat salah. Kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini cerita pendek dari Ibu Guru. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibu Ella berharap anak-anak belajar dari firman Tuhan tadi, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, untuk kita saatnya untuk kita memberikan persembahan, dan kita mengangkat satu pujian bawa persembahanku. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Ibu Guru mengajak anak-anak untuk kita berdoa Bapa kami. Anak-anak dapat mengikutinya dari rumah, dapat mengucapkannya dari rumah, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah selesai ibadah. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom.